Geger, reaksi seteru Nikita Mirzani yaitu Rasman Arif Nasution yang mengaku lega pasca Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya kemarin, hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Tak hanya itu, Rasman juga bahkan merasa yakin bahwa Nikita Mirzani akan menjadi tersangka, bahkan ditahan terkait laporan polisi yang Rasman layangkan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penganiayaan. Respon status baru Nikita Mirzani sebagai tersangka juga datang dari seteru Nikita Mirzani selama ini, yaitu keluarga Fadel Bajideh. Benarkah mereka mengamini bahwa apa yang terjadi pada Nikita kini merupakan karma atas apa yang ia lakukan sebelumnya, menyeret Fadel ke tahanan? Seperti apa pula respon pihak Dr. Reza Gladys atas status tersangka Nikita Mirzani? Jika dalam pemeriksaan sebelumnya Nikita mengaku tidak mengenal Dr. Reza Gladys, mengapa kini kuasa hukum Fahmi Bahmid mengakui uang yang dikirim Dr. Reza Gladys merupakan honor Nikita sebagai brand ambasador produk skincare yang kabarnya diperpanjang pula untuk tahun depan? Apa alibi pihak kuasa hukum Nikita Mirzani atas tuduhan pemerasan dengan pengancaman lewat elektronik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah Nikita Mirzani sukses menyeret Fadel Bajideh menjadi tersangka hingga ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan polisi yang ia layangkan, kemarin giliran Nikita Mirzani yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan Dr. Reza Gladys tertanggal 3 Desember 2024 dengan tuduhan diduga melakukan pemerasan uang kabarnya senilai 5 miliar rupiah yang disertai pengancaman, pencemaran nama baik, bahkan pencucian uang. Nikita tak sendiri, asisten pribadinya yang bernama Mail juga ditetapkan sebagai tersangka. Menanggapi status barunya sebagai tersangka, Nikita Mirzani yang kabarnya tengah berada di luar kota tampak tersenyum full mendengar kabar tersebut, karena ia merasa yakin pasti ada yang merasa bahagia atau gembira dengan status barunya itu. Namun seketika raut wajah Nikita berubah menjadi sedih ketika mendengar ancaman hukuman penjara atas dirinya yang cukup lama. Telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Surat panggilan yang kedua kepada tersangka NM itu seyogianya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua tersangka ini. Hai guys, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Ya ampun, ngeri banget. Hukumannya kok lebih parah daripada Helena Lim sama lakinya Sandra Dewi yang merugikan negara triliunan. Cucu amat Nikita Mirzani. Penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya rupanya sudah didengar oleh seterunya yaitu Rasman Arif Nasution yang juga sebelumnya menjadi kuasa hukum Fadel Bajideh. Terkait hal tersebut, Rasman tampak sangat bijak menanggapinya.
Ia bahkan mendoakan Nikita Mirzani agar proses hukumnya berjalan lancar. Namun, tim kuasa hukum Rasman yaitu Rahmat Riyadi mengaku lega dengan ditetapkannya Nikita sebagai tersangka. Di sisi lain, Rasman juga merasa yakin bahwa laporan polisi yang ia layangkan atas Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan belum lama ini terkait dugaan penganiayaan, dipastikan Rasman akan menyeret Nikita Mirzani ke dalam jeruji besi penjara. Nah, Rahmat aja yang jawab. Masalah Nikita yang jadi tersangka. Rahmat aja yang jawab. Jawab, Mat. Masalah Nikita, bro. Baik. Iya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar bahwa yang disampaikan oleh tadi teman-teman bahwa kita baru saja mendapat kabar Nikita Mirzani atau NM yang biasa disebut telah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya atas laporan dari Dr. Reza. Ini kasusnya adalah tindak pidana pencucian uang dengan sumber pemerasan dan juga penggelapan. Informasi yang kami dapat diduga ada senilai uang 4 miliar rupiah yang mereka peras kepada korban Dr. Reza. Nah, artinya ini saya dibilang senang nggak boleh karena orang lagi berduka kan gitu, tapi lega rasanya gitu, karena memang kemarin saya sempat bertaruh, ya kan, kalau teman-teman media mau meng-cross check lagi, saya sempat bertaruh Fadel duluan masuk atau Nikita duluan masuk atau dua-duanya masuk. Ternyata dua-duanya masuk gitu. Artinya ya semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Seorang Nikita Mirzani pun yang selama ini kita kenal super power, yang tidak mungkin dia ditersangkakan, ternyata punya saham. Saya mohon maaf, saya tidak bisa sampaikan itu. Satu poin lagi juga bahwa Nikita Mirzani siap-siap ada satu laporan lagi yang sudah persiapan menuju gelar di Polres Jaksel. Itu laporan dari Pak Rasman, itu sangat telak sekali unsur perbuatannya. Ya mudah-mudahan kita memberikan semangat kepada penyidik Polres Jaksel. Lihat tuh kerja dari penyidik Polda Metro, mantap sekali. Cepat, tepat, efisien. Ini bapakmu. Kalau orang sudah jatuh, jangan kau ikut. Kau tarik dia, itulah penyelamat. Ya. Siap. Jadi untuk Tapi Bang, Saudara Hotman hari tidak ini ada yang kurang sehat. kebal hukum. Iya tahu. Hotman sakit kita doakan. Nikita Mirzani berduka kita doakan supaya. Tapi ada Mail. Kalau memang ada dugaan terkait dengan Oki, kejar juga Okinya, gitu loh. Nah, dan kalau ada dan kalau kami laporan saya itu mesti harus tersangka, nggak bisa tidak. Jadi itu proses hukum lanjut. Mudah-mudahan ini menjadi suasana baik. Saya kan pernah bilang kepada kalian, hanya dua di dunia ini yang saya anggap perlu saya lawan. Satu namanya Hotman, yang kedua Nikita. Satu sakit, satu lagi udah begini. Saya prihatin. Nah, kalau begitu, mari kita rangkul-rangkulan dari doa, dalam doa, bukan rangkulan begini, supaya sehat masing-masing. Tak hanya Rasman Arif Nasution, tanggapan terkait status tersangka yang kini disandang Nikita Mirzani atas laporan polisi Dr. Reza Gladys di Polda Metro Jaya juga datang dari seteru Nikita lainnya, yaitu keluarga Fadel Bajideh. Keluarga Fadel yang ditemui awak media di Polres Metro Jakarta Selatan ketika menjenguk Fadel di tahanan kemarin, menyarankan Nikita untuk mengikuti saja proses hukum yang bakal ia jalani ke depan. Karena keluarga Fadel kini juga lebih fokus mengurus kasus anggota keluarga mereka Fadel yang dilaporkan Nikita Mirzani, hingga ia menjadi tersangka dan ditahan baru-baru ini di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, benarkah apa yang terjadi pada Nikita Mirzani merupakan karma dari sikapnya terhadap Fadel? Yang mana ancaman hukuman atas Nikita jauh lebih tinggi daripada Fadel, yaitu 20 tahun penjara? Tanggapannya itu ya ikutin proses dia aja gimana. Kita lagi fokus ke Fadel di sini.
Kalau keluarga bilangnya itu karma nggak sih, Pak Umar mungkin? Waduh, kayak nggak bisa juga ngomongnya itu ya. Jadi Kita bukan orang alim, mau bisa Iya, tahu karma atau gimana. gimana. Ya, biarin, itu urusan mereka kan. Iya. Ya kalau orang bilang karma ya itu mungkin juga, tapi kita nggak tahu. Saya bukannya nggak bisa lah kita judge ya. Nggak Iya. bisa. Ternyata juga hukumannya lebih berat dibanding daripada Pak Fadel sendiri. Ya udah ikutin prosesnya aja. Kalau misalkan itu bersalah atau kayak gimana, ikutin prosesnya sama kayak gitu. Iya, paling kita fokusnya ya. Fokusnya ke Fadel aja di sini gitu untuk mensupport Fadel. Status tersangka yang kemarin disematkan kepada Nikita Mirzani oleh Polda Metro Jaya juga mendapat tanggapan dari pihak Dr. Reza Gladys selaku pelapor. Diungkapkan oleh pihak kuasa hukum Dr. Reza bahwa sejak awal Dr. Reza Gladys sudah merasa yakin bahwa pihak-pihak yang ia seret ke polisi termasuk Nikita Mirzani akan menjadi tersangka bahkan ditahan. Pasalnya Dr. Reza Gladys tidak hanya main lapor, tapi ia juga menyodorkan bukti nyata terkait dugaan keterlibatan Nikita Mirzani dalam dugaan tindak pidana pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Lantas, apa pula yang membuat pihak Dr. Reza Gladys meminta penyidik agar segera menahan Nikita Mirzani? Apa yang membuat pihak Reza Gladys menilai bahwa dugaan aksi pemerasan atas dirinya diduga merupakan sindikat? Sebenarnya Dr. Reza ini kan saya salut. Pertama kenapa saya salut? Beliau ini kan paham hukum acara. Ya ini salah satu public figure ya. Ada juga yang lain sih yang saya ketemui yang paham hukum acara, sehingga dia dari awal sih tenang. Dia tenang karena dia yakin dan percaya ini akan membuahkan hasil, dan kemudian oknum-oknum yang dia laporkan dia yakin akan ditahan. Dan mendengar ya sebenarnya klien kami semalam sudah mendapatkan SP2AP terkait surat yang kami sampaikan kepada Polda Metro Jaya, dan beliau sudah merasa bahwa ini wajar ya, tetapi beliau berharap bahwa penyidik tetap bekerja dengan keras ya, karena klien kami ini pada prinsip ya menyajikan bukti-bukti yang sangat terang benderang ya, bukan kabur, bukan abskeliber ya. Jadi kalau kawan-kawan sering melihat banyak proses pidana dan sebagainya juga lama, mungkin bukti-buktinya kabur ya. Ini jelas terang benderang sehingga penyidik merasa yakin sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berada di hukum acara. Kami berharap bahwa dengan terpenuhnya unsur pasal 21 KUHP ya, dia ancamannya 5 tahun nih. Kemudian dia sudah melakukan pidana-pidana lain, dan ya kalau nggak salah kemarin ya si inisial NM ini mau keluar negeri. Nah ya, jadi alasannya nggak tahu gitu. Nah ini harus saya harap penyidik harus bertindak dengan segera untuk melakukan penahanan terhadap inisial NM. Seperti itu dia. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, dugaan kami sindikat. Tadi kami hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 9. Dan saya ada membawa beberapa dokter estetika dan brand owner. Dalam hal ini ada satu pola yang sama. Ya, pola yang sama yang dilakukan oleh yang kami duga sindikat ini untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik brand owner ini dan dokter estetika yang tadi hadir. Ya, seperti contoh begini, direview. Setelah direview, kemudian ditelepon, lalu dibilangin, awas hati-hati. Ini gua dipanggil sama BPOM, DPR RI dan sebagainya. Nah, kemudian ini dokter estetika dan pemilik brand owner ini ketakutan sehingga melakukan komunikasi. Jadi polanya sama ya. Tidak hanya klien kami dokter RG ya, tapi kepada beberapa korban-korban yang lainnya. Jadi kenapa kemudian kami mengatakan ini dugaan sindikat? Karena mempunyai pola yang sama terhadap korban-korban yang lain. Seperti itu dia. Sesuai yang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa sebenarnya itu diminta 5M gitu. Tetapi kesanggupan klien kita hanya 4M, seperti itu. Ya, jadi itu pun dengan tekanan-tekanan yang luar biasa. Ya, itu dua kali, satu ditransfer, satu di cash ya. Soal transfer ke rekening TID. Nah, itu kan. Kalau bagaimana menyampaikan keterangan inisial NM, TID, dah.
Mengejutkan tanggapan pihak Rasman Arif Nasution yaitu Rahmat Riyadi selaku kuasa hukum Rasman yang mengaku merasa lega usai Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya kemarin. Lantas seperti apa respon kuasa hukum Nikita Mirzani usai kliennya menjadi tersangka? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Geger status Nikita Mirzani sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas laporan polisi dari Dr. Reza Gladys kemarin mendapat tanggapan mengejutkan dari pihak kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmid. Fahmi mengatakan bahwa penetapan tersangka itu merupakan hak penyidik. Namun terkait barang bukti yang diklaim penyidik sudah kuat, Fahmi masih meragukannya. Karena menurutnya bagaimana mungkin dua orang yang tak saling kenal bisa ada niat yang menimbulkan terjadinya suatu peristiwa pidana seperti pemerasan yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani kliennya. Padahal unsur niat atau kehendak dalam peristiwa pidana itu mengandaikan keduanya sudah saling mengenal. Pada Nikita hal itu tidak terjadi. Ya kalau saya apa yang disampaikan itu benar karena saya juga sudah melakukan penundaan dengan alasan manusiawi ya, secara manusiawi dia punya pekerjaan yang harus dikerjakan dan itu tempatnya bukan di Jakarta, jadi dia harus keluar kota. Nah saya juga meminta waktu hari tanggal 3 dengan alasan secara syariah. Kenapa saya katakan? Karena ini sudah mendekati bulan puasa. Biarlah kami semua itu berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri dalam puasa Ramadan. Sehingga kami minta untuk ditunda pada hari Senin tanggal 3. Ya mudah-mudahan dikabulkan. Saya yakin penyidik mengabulkan karena kami mempunyai alasan yang rasional. Alasannya apa? Karena bukti-bukti yang kuat atau seperti apa? Nggak ada, itu kan haknya mereka. Tapi hukum itu saya katakan lagi, di dalam peristiwa hukum itu ada sebab musabab. Ada asal mula peristiwa. Peristiwanya itu dari mana asal mulanya? Seseorang tidak kenal, tiba-tiba ada orang lain menghubungi, terus meminta sesuatu. Bagaimana ada niat? Kenal tidak? Niat itu paling penting dalam peristiwa pidana. Kita tidak pernah punya niat apapun terhadap seseorang tersebut. Bagaimana bisa ada pemerasan dan sebagainya? Dua alat bukti yang menguatkan. Itu saya tidak tanggapi karena saya menilai nanti. Saya punya pandangan sendiri bahwa niatan dalam peristiwa ini tidak ada. Bagaimana seseorang tidak kenal terus punya niat terhadap orang yang tidak kenal? Tak hanya itu, jika memang ada persoalan antara Nikita dengan Dr. Reza Gladys, mengapa sang dokter yang mengatur semua proses transaksi pembayaran alias atas inisiatif sendiri? Bahkan menurut Fahmi, dalam pesannya secara tertulis kepada pihak Nikita, Dr. Reza Gladys mengutarakan bahwa pembayaran tersebut merupakan honor endorse untuk Nikita Mirzani yang diminta diperpanjang ke tahun depan. Namun ketika ditanya soal proses pembelaan kliennya, Fahmi pun mengaku tidak ingin membeberkannya kepada awak media. Jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya, cara membayarnya, dibayar 2 kali, setelah itu dia minta waktu, ya memberitahukan kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan. Nggak ada masalah, Mail itu kan nggak punya beban karena Mail, kamu kenal? Saya nggak kenal bang, saya dihubungi yang pertama saya tidak angkat, seingat saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Yang kedua saya angkat, terus dia ingin bertemu dengan Nikita, tapi tidak dikasih kesempatan karena Nikita lagi ada sibuk, kalau nggak salah dia lagi ada shooting di mana itu di luar pulau, karena itu November. Jadi bagaimana terus tiba-tiba orang yang tidak kenal saya ajukan kembali, orang tidak kenal tiba-tiba dinyatakan dia mempunyai niatan untuk melakukan pemerasan. Kenal tidak, niatan sudah pasti tidak ada. Endorse 1 tahun, tahun depan diperpanjang, dan itu adalah kalimat daripada yang bersangkutan. Tolong ya Mail, ingatkan ya, nanti di November biar saya bayar lagi. Terus apa ini?
Ya artinya ada kalimat bahwa itu memang endorsean. Ada di WA-nya. Jadi perjanjian itu bisa lisan. Tidak harus mana perjanjiannya, lisan juga bisa. Kecuali kita jual beli rumah. Kalau saya jual HP nggak perlu pakai perjanjian juga bisa. Mengejutkan, respon kuasa hukum Nikita Mirzani usai kliennya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa proses pemeriksaan yang dijalani Nikita sebelumnya terkait laporan polisi dari Dr. Reza Gladys? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka atas laporan polisi yang dilayangkan Dr. Reza Gladys pada Desember 2024 dengan tuduhan pemerasan dengan pengancaman, pencemaran nama baik, hingga pencucian uang, Nikita Mirzani sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada pekan pertama bulan ini, tepatnya pada tanggal 6 Februari 2025. Ketika itu Nikita Mirzani ditemani sahabatnya Dr. Oki dan kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Usai menjalani pemeriksaan, Nikita mengaku ditanyakan sebanyak 58 pertanyaan dan banyaknya pertanyaan yang harus dijawab Nikita ketika itu membuat proses pemeriksaan berjalan alot hingga Nikita harus bertahan hingga larut malam di Polda Metro Jaya. Namun, proses pemeriksaan menurut Nikita berlangsung cair dan santai seperti orang mengobrol. Nikita Mirzani juga menceritakan kronologi kejadian menurut versinya. Di dalam baik-baik aja, banyak ngobrolnya, terus apa lagi ya? Ya santai lah. Banyakan ngobrolnya sih di dalam. Ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya. Ya diceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Ya itu kan hak seseorang mau lapor kan. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, yang diperiksa hari ini adalah 3, Dr. Oki, makanya lama. Niki, Doktif. Misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Nah, gitu. Itu ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi kan shock nggak sih dengan laporan ini? Biasa aja. Di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi, oke, yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu 1 tahun. Dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Alhamdulillah main sekarang lagi tidur santai nih, nggak ada apa-apa. Yang jelas begini ya, hukum itu adalah proses pembuktian. Silakan lapor, tapi Anda harus buktikan, kan gitu ceritanya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.